Hari Gizi Nasional yang mulai dilaksanakan sejak 25 Januari 1960 semakin memperkokoh tekad negara mewujudkan tumbuhnya bangsa yang sehat dan cerdas. Berbagai upaya telah diupayakan dari waktu ke waktu hingga saat ini menggapai maksud dan tujuan tersebut. Seiring semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia, membawa dampak positif kondusif dalam mengupayakan impian bangsa tersebut. Perubahan slogan dari 4 Sehat 5 Sempurna menjadi Pedoman Gizi Seimbang atau PGS, tentunya menjadi suatu bukti nyata bahwa bangsa ini semakin menyadari apa saja yang perlu dilakukan guna membawa rakyat Indonesia hidup sehat sejahtera, dan pada gilirannya menciptakan kehidupan bangsa yang sehat, sejahtera, dan cerdas pula. Pertama, PGS sebenarnya menyadarkan kita bahwa untuk bisa sehat secara jasmani, kita perlu mengkonsumsi bukan hanya jumlah makanan yang memenuhi 4 sehat dan 5 sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menjaga keseimbangan jenis makanan yang kita konsumsi, sehingga sesuai dengan kebutuhan kondisi tubuh kita, baik dari segi usia maupun dari segi kondisi kesehatan yang kita alami. Artinya, kita perlu menjaga keseimbangan kandungan zat makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi, bukan hanya soal kuantitas makanan yang perlu kita perhatikan, tetapi hal yang lebih penting adalah menjaga kualitas dan keseimbangan gizi nutrisi yang dipasok ke dalam tubuh kita, sehingga bisa menjaga keseimbangan antara unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat tumbuhan, dan air. Kemampuan dan kesetiaan menjaga keseimbangan atau harmoni secara menyeluruh dan holistik antara unsur-unsur nutrisi tersebut dalam pola makan minum kita akan membuat kita sehat. Pengakuan ini menyadarkan kita bahwa ternyata untuk hidup sehat membutuhkan kedisiplinan, ketekunan, keyakinan, kesetiaan, pengorbanan, sikap bijak dalam memilah serta memilih makanan dan minuman yang cocok sesuai usia dan kondisi tubuh yang sedang kita alami. Mengabaikan hal tersebut tentunya beresiko buruk bagi kesehatan diri kita sendiri. Maka, untuk hidup sehat perlu dibarengi dengan tekad dan keuletan menjaga pola makan seimbang dari waktu ke waktu. Kedua, menyimak pedoman umum gizi seimbang. Kita temukan di sana bahwa bukan hanya faktor makanan dan minuman yang perlu dijaga keseimbangannya, tetapi perlu diperhatikan juga faktor kebiasaan dan pola hidup sehat. Keseimbangan menjaga aspek-aspek penting dalam hidup akan turut menciptakan ruang dan kondisi bagi kita untuk hidup sehat. Ulasan psikospiritual ini menekankan hal ini juga sebagai hal penting yang perlu diperhatikan. Karena, sebagaimana kita semua ketahui bersama, bahwa kesehatan manusia berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait langsung hidup kita. Ada banyak hal yang dibutuhkan dalam hidup manusia yang bisa disimpulkan dalam aspek jasmani, aspek emosional, aspek mental, dan aspek spiritual. Aspek jasmani berkaitan dengan kesehatan tubuh fisik kita.
Aspek emosional berkaitan dengan sisi perasaan hati batin kita sebagai manusia. Aspek mental berkaitan dengan faktor pengetahuan dan wawasan pikiran akal budi kita. Dan aspek spiritual berkaitan dengan sisi jiwa iman kita kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Keseimbangan menjaga dan memperhatikan keempat aspek utama ini secara holistik atau menyeluruh dan harmonis seimbang akan turut menciptakan kesehatan yang baik juga bagi kita. Sekalipun kita sangat memperhatikan secara baik keseimbangan gizi makanan dan minuman yang kita konsumsi, namun mengabaikan ketiga aspek lain, yaitu aspek mental, hati batin, dan aspek spiritual, maka sulit bagi kita mendapatkan suatu kondisi diri yang sehat rohani jasmani. Karena suasana hati batin, mental, dan jiwa dalam diri kita memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan kesehatan kita. Makanan dan minuman yang kita konsumsi merupakan nutrisi eksternal dari luar ke dalam diri kita. Sedangkan suasana hati batin, mental, dan jiwa yang bergizi merupakan nutrisi internal dari dalam diri kita yang turut memampukan tubuh bekerja secara optimal, mengolah nutrisi makanan yang kita konsumsi menjadi daya hidup bagi kita. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar mengakui keberadaan dan hubungan erat keempat aspek itu dalam hidup manusia, maka sudah menjadi konsekuensi logis pula bahwa kalau kita mau mengupayakan keseimbangan pasokan gizi nutrisi ke dalam diri kita supaya membuat manusia sehat, kita perlu memperhatikan juga keseimbangan gizi bukan hanya pada aspek jasmaniah atau makanan dan minuman saja, tetapi juga perlu memperhatikan gizi yang seimbang dengan aspek mental, aspek emosional, dan aspek spiritual. Akan terjadi suatu ketidakseimbangan dalam diri kita bila kita hanya memperhatikan aspek jasmaniah dan kurang memperhatikan gizi yang seimbang pada aspek mental, hati batin, dan jiwa spiritual kita. Pandemi COVID-19 mengajak kita merenungkan secara serius pentingnya menjaga aspek-aspek hidup tersebut secara holistik dan harmonis. Realita bahwa kita kewalahan dan bahkan buntu menghadapi dan mengatasi COVID-19 menjadi suatu alarm publik bagi kita. Bahwa pengetahuan dan teknologi canggih yang dibangga-banggakan manusia ternyata memiliki keterbatasan daya kerjanya. Sebagaimana perubahan slogan 4 Sehat 5 Sempurna menuju PGS terjadi bermula dari kesadaran bahwa tubuh kita bukan hanya butuh faktor kuantitas makanan, tetapi keseimbangan kualitas makanan dalam tubuh. Demikian pun, COVID menyadarkan dan mengajak kita kembali mengakui peran aspek penting lain selain bantuan manusia melalui tim medis guna membantu kita menghadapi dan mengatasi COVID-19 supaya kita tetap hidup sehat. Patut kita akui bahwa rasa takut dan cemas terus menghantui kita. Kita membutuhkan ketenangan dan kejernihan pikiran dalam menghadapi COVID. Kita perlu menjaga ketenangan, kedamaian, serta keyakinan hati batin yang membuat kita tetap optimis dalam situasi yang kita hadapi. Apalah daya kemampuan kita bila ketakutan dan kecemasan akibat serangan COVID-19 semakin mencekam. Pada titik kesadaran ini, kita akan mengakui
bahwa faktor iman berperan besar membantu meneguhkan kita dari jiwa kita, bahwa pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan, ternyata menjadi penjamin sejati hidup kita di atas segala bantuan manusia, karena Dialah yang Maha Kuasa. Kesadaran ini akan menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan yang mampu berkarya dengan caranya, menolong kita sekalipun segala daya kemampuan kita telah kita kerahkan, namun terkesan tak mempan menolong kita. Jiwa yang kokoh dalam keyakinan akan keberadaan dan karya penyelenggaraan ilahi akan menjadi benteng kokoh dari dalam diri kita, yang menjadi sumber utama dan pertama hidup kita, demi terciptanya hidup yang sehat, rohani, dan jasmani. Benarlah ungkapan mens sana in corpore sano, dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Upaya sehat adalah tugas kita semua berbasis di keluarga dan lingkup kita. Kita disadarkan bahwa upaya menjaga kesehatan bangsa bukan hanya diletakkan pada pihak penyelenggara negara dan pihak-pihak yang bergelut dalam bidang kesehatan. Kita semua diajak menaruh perhatian secara baik dan seimbang di antara kesehatan jasmani, mental, emosional, dan spiritual kita. Apalagi faktor sehat tidaknya kita berefek langsung pada hidup kita sendiri. Maka, kitalah yang pertama-tama berupaya hidup sehat dengan menjaga keseimbangan aspek-aspek pokok yang disebutkan tadi. Upaya hidup sehat rohani jasmani adalah tugas kita semua. Dan kita semua mengakui bahwa keluarga dan lingkungan hidup sekitar serta lingkup kerja kita merupakan tempat-tempat sentral di mana kita mengupayakan pelaksanaan tips tersebut. Maka kita diajak menaruh perhatian pada kesehatan diri kita di keluarga dan lingkup kerja, serta lingkup hidup sosial kita. Sebagaimana kita membutuhkan pasokan makanan minuman jasmani yang berkualitas dan seimbang nutrisinya, demikian pun kita membutuhkan pasokan makanan minuman rohani yang berkualitas dan seimbang pula ke dalam diri hati, budi, dan jiwa kita, sehingga kita sehat rohani jasmani. Maka perlu juga luangkan ruang dan waktu yang cukup baik secara pribadi maupun bersama dalam keluarga dan komunitas untuk aktivitas-aktivitas yang mendatangkan suplai rohani ke dalam hati budi dan jiwa, sehingga kita sehat rohani jasmani. Tekad kita menjaga dan memperhatikan secara holistik dan harmonis aspek-aspek hidup, yaitu jasmani rohani, budi, hati, jiwa, dan tubuh fisik, akan besar andilnya bagi semakin terciptanya bangsa yang sehat, sejahtera, dan cerdas. Mari kita berjuang bersama mengupayakan keseimbangan nutrisi jasmani rohani dalam hidup kita, demi kesehatan hidup kita, serta kesejahteraan kita bersama. Memuja